Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hidao Priyanda, nomor BP 1910423002, dan rekan saya Umi Salamah 1910423016. Kami berasal dari kelas KBI, akan mempresentasikan mata kuliah Fisiologi Hewan dengan judul Sistem Kardiovaskular, yang mana pada saat ini dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Dr. Resti Rahayu. Next. Oke, sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu sistem kardiovaskular dan segala macamnya, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari sistem kardiovaskular tersebut dengan sistem sirkulasi secara umum. Sistem sirkulasi pada hewan merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat dari dan ke sel. Sistem sirkulasi ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostasis. Next. Nah, mengapa sistem kardiovaskular itu dibutuhkan? Yang pertama itu pada amoeba dan paramecium, sirkulasi bahan-bahan metabolisme berikut sisa-sisa metabolisme dilakukan dengan aliran sitoplasma. Karena proses difusi berlangsung sangat lambat, sehingga cara tersebut tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan hewan yang berukuran besar. Selanjutnya. Baik. Pada hewan tingkat tinggi, diperlukan sistem sirkulasi khusus yang menjamin adanya pergerakan cairan ke seluruh tubuh secara cepat. Dari sistem sirkulasi ini terbagi dua. Yang pertama ada sirkulasi darah terbuka, dan yang kedua sirkulasi darah tertutup. Next. Baik, untuk slide ini akan dipandu oleh Umi Salama. Kepada Umi disilakan. Baik Yuda, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya itu adalah 3 macam sistem peredaran darah menurut Purnamasari dan Santi pada tahun 2017. Fungsi dari macam dari sistem peredaran darah yaitu sistem difusi, yang contoh hewannya itu adalah paramecium, amoeba, dan hidra. Yang kedua adalah sistem peredaran darah terbuka. Contohnya adalah arthropoda. Yang ketiga adalah sistem peredaran darah tertutup. Contohnya adalah annelida, moluska, dan vertebrata. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah dan penjelasannya. Sistem yang pertama itu adalah sistem difusi. Adalah sistem yang belum mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung dengan salurannya yang merupakan jalan untuk peredaran makanan. Biasanya sistem ini menggunakan aliran protoplasma. Yang kedua adalah sistem peredaran darah terbuka, yang mana jika dalam peredarannya darah tidak selalu berada di dalam pembuluh. Yang ketiga adalah sistem peredaran darah tertutup. Jika dalam peredarannya darah selalu berada di dalam pembuluh. Selanjutnya adalah fungsi utama sistem kardiovaskular menurut PT 2018. Yang pertama adalah transportasi nutrisi dan oksigen ke sel-sel di seluruh tubuh bersama dengan pembuangan sisa metabolisme seperti karbon, dioksida, limbah, nitrogen. Yang kedua adalah perlindungan tubuh oleh sel darah putih dan protein pelengkap yang beredar di dalam darah, mempertahankan tubuh terhadap mikroorganisme asing dan racun. Yang ketiga adalah pengaturan suhu tubuh, pH cairan, dan kadar air. Selanjutnya itu adalah organ peredaran darah pada tubuh, yaitu jantung. Jantung adalah organ berotot yang memompa darah.
Jantung juga merupakan pusat peredaran darah di dalam dada. Dan tugas utama jantung adalah memompakan darah merah yang kaya akan oksigen dan nutrisi, lalu menuju aorta, kemudian menuju seluruh bagian tubuh. Jantung terdiri dari 2 atrium atau serambi dan 2 ventrikel atau birik. Nah, atrium adalah organ bagian pada jantung yang berdinding tipis, sedangkan ventrikel adalah bagian pada jantung yang berdinding tebal. Bagian jantung yaitu atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah rendah oksigen dari seluruh tubuh. Kemudian atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Selanjutnya itu adalah ventrikel kanan. Ventrikel kanan akan menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Selanjutnya ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Jantung terdiri dari katup, yaitu katup atrioventrikuler yang mana terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, yang memungkinkan darah mengalir dari atrium ke ventrikel pada fase diastol dan mencegah aliran balik pada fase sistolik. Kemudian ada katup semilunar. Nah, katup semilunar ini terdiri dari katup pulmonal dan katup aorta. Berikut adalah gambar dari anatomi jantung pada manusia. Terlihat pada gambar itu ada arteri pulmonalis, serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, katup aorta, juga katup pulmoner yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya adalah sistem kardiovaskular pada hewan. Sistem kardiovaskular pada hewan invertebrata. Selanjutnya adalah sistem kardiovaskular pada hewan. Sistem kardiovaskular pada hewan invertebrata. Selanjutnya adalah sistem kardiovaskular pada hewan. Sistem kardiovaskular pada hewan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Yuda. Pada Yuda, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Umi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kardiovaskular pada hewan. Yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan pada sistem kardiovaskular pada hewan invertebrata. Yang pertama yaitu protozoa, kedua porifera, yang ketiga coelenterata, yang keempat platyhelminthes, yang kelima annelida, yang keenam molluska, dan yang ketujuh arthropoda. Next. Nah, kita masuk terlebih dahulu kepada protozoa. Protozoa yaitu hewan bersel satu atau yang tidak memiliki sistem sirkulasi darah khusus. Sari-sari makanan yang telah dicerna di dalam vakuola diserap oleh protoplasma di sekelilingnya. Oksigen diserap secara difusi dan karbon dioksida dikeluarkan juga secara difusi. Protozoa makanannya itu berupa materi halus yang diserap melalui permukaan tubuh, yang mana materi makanan yang besar akan masuk ke dalam sitostoma atau yang disebut dengan mulut sel. Makanan yang berbentuk cair akan diedarkan oleh vakuola kontraktil, sedangkan zat makanan yang berbentuk padat akar akan dicerna dan diedarkan oleh vakuola makanan. Penyebarannya ke dalam endoplasma terjadi secara osmosis. Next. Berikut ini contoh dari gambar protozoa secara sistemik. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, yang kedua kita lanjut kepada porifera. Porifera ini belum memiliki sistem peredaran darah yang khusus, yang mana tubuhnya terdiri atas 2 lapisan sel, yaitu sel ameboid dan sel choanocyte. Oke. Sel-sel ameboid yang berfungsi mengedarkan makanan. Porifera itu makanannya diperoleh melalui aliran air yang melintasi ostia atau pori dan keluar melalui oskulum. Makanan yang ditangkap dan dicerna oleh sel-sel leher atau yang disebut
dengan konosit itu kemudian diberikan ke sel-sel ameboid. Sel-sel ameboid mengembara ke sel-sel lain untuk mengedarkan makanan. Next. Oke, untuk ini adalah contoh dari Porifera, yaitu pada spesies Aplycina fistularis. Next. Baik, untuk yang ketiga kita masuk kepada Coelenterata. Coelenterata ini belum memiliki sistem peredaran yang khusus, yang mana saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat peredaran. Selanjutnya, sel-sel endoderma memberikan makanan ke sel-sel ektoderma secara difusi dan osmosis. Sisa-sisa makanan yang dikeluarkan oleh Coelenterata itu melalui mulutnya. Nah, contoh dari Coelenterata ini yaitu Hydra, yang mana transportasinya dilakukan oleh sistem gastrovaskular. Next. Nah, ini contoh dari Coelenterata secara sistemat. Next. Oke, kita lanjut kepada Platyhelminthes. Platyhelminthes ini belum mempunyai sistem peredaran darah yang khusus, yang mana Platyhelminthes ini menggunakan sistem keratofaskular. Awal mulanya, makanan masuk ke dalam usus, yang mana usus ini bercabang-cabang untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Percabangan usus tersebut menyebabkan usus lebih besar sehingga lebih efisien dalam menyerap makanan. Contoh dari Platyhelminthes ini adalah planaria. Next. Nah, kita masuk kepada Annelida. Annelida ini disebut dengan sebagai contohnya cacing tanah. Sistem sirkulasi pada cacing tanah itu merupakan peredaran darah yang tertutup. Alat peredaran dari cacing tanah ini terdiri atas pembuluh darah punggung atau disebut dengan dorsal, pembuluh darah perut atau yang disebut dengan ventral, dan 5 pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Next. Oke. Darah yang telah mengikat oksigen ini akan mengalir ke pembuluh punggung, kemudian bergerak menuju lengkung aorta. Darah yang beredar mengangkut nutrisi dan oksigen, serta mengambil sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Next. Oke. Ini contoh dari sistem peredaran darah dari Annelida, atau contohnya dari cacing tanah. Next. Baik, kita masuk kepada moluska, yang mana pada moluska ini sistem peredaran darahnya terbuka. Jantung terdiri atas ventrikel dan atrium, aorta anterior, dan aorta posterior. Ventrikel memompa darah ke dalam aorta anterior, kemudian darah dialirkan tanpa pembuluh ke bagian kiri, serta alat-alat tubuh lainnya kecuali punggung. Lalu ke bagian abdomen, darah dialirkan melalui rektum dan mantel atau disebut dengan kulit luar. Darah yang mengandung oksigen di dalam mantel akan dialirkan ke atrium, sedangkan darah yang mengandung karbon dioksida dikumpulkan dalam pembuluh, kemudian masuk ke dalam ginjal dan insang untuk mengikat oksigen dan kembali lagi ke jantung. Next. Berikut contoh dari moluska, sistem peredaran darahnya. Next. Nah, kita masuk kepada yang terakhir, yaitu arthropoda. Sistem sirkulasi pada arthropoda meliputi jantung dan arteri. Contohnya pada belalang, yang mana mempunyai sistem peredaran darah terbuka karena darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah. Darah kembali ke jantung melalui rongga-rongga tubuh atau disebut dengan hemokol. Lanjut. Oke, darah yang dipompa oleh jantung, tubuh jantung. Lanjut. Oke, berikut ini gambar dari arthropoda, yang mana ini contohnya dari belalang dan ini juga sirkulasi darahnya, yang mana sistem peredaran darah ini terbuka pada belalang. Lanjut. Oke, untuk sistem kardiovaskular pada hewan vertebrata ini akan dibantu oleh Umi Sukamah. Kepada Umi, disilakan. Baik Yuda, terima kasih. Selanjutnya itu adalah sistem kardiovaskular pada hewan vertebrata. Sistem kardiovaskular pada hewan vertebrata itu terbagi menjadi 5 hewan, yaitu Pisces, amfibi,
reptil, aves, dan mamalia. Yang pertama adalah Pisces. Sistem peredaran ikan atau Pisces termasuk sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Jantung ikan terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu satu serambi dan satu bilik. Antara serambi dan bilik itu terdapat katup yang berfungsi mengalirkan darah satu arah dari serambi ke bilik. Kemudian, darah dari seluruh tubuh yang telah banyak mengambil karbon dioksida dari jaringan mengalir ke sinus venosus, kemudian masuk ke serambi. Dari serambi, darah ke bilik, kemudian ke konus arteriosus, kemudian darah masuk ke aorta ventralis menuju insang. Selanjutnya, di dalam insang terjadilah pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Darah dari insang lalu ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan. Dari tubuh, darah kembali ke jantung melalui vena cava dan sinus venosus. Jadi, peredaran darah ikan merupakan peredaran darah tunggal. Berikut adalah gambar dari bagian-bagian peredaran sistem peredaran darah pada Pisces. Itu ada atrium atau serambi, ada bulbus arteriosus, kemudian ada kapiler insang, sinus venosus, ventricle, dan bodi kapiler. Selanjutnya yaitu amfibi. Sistem peredaran darah pada amfibi termasuk sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah pada amfibi terdiri dari jantung beruang 3, arteri, vena, sinus venosus, kelenjar limfa, dan cairan limfa. Darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui vena cava. Selanjutnya, pada saat itulah darah yang mengandung oksigen yang berasal dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Selanjutnya, darah yang kaya oksigen dalam bilik dipompa melalui trunkus arteriosus menuju arteri. Dari seluruh jaringan tubuh, darah akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena yang kecil, yang disebut juga venula, dan kemudian ke vena, dan akhirnya ke jantung. Sementara itu, darah yang miskin dipompa keluar melewati arteri konus tubular. Maksudnya adalah darah yang miskin oksigen. Berikut adalah gambar dari sistem peredaran darah pada amfibi. Pada gambar itu adalah contoh hewannya kata. Selanjutnya yaitu reptil. Ada 2 macam sistem peredaran pada reptil, yaitu sistem peredaran yang terdapat pada buaya dan sistem peredaran yang terdapat pada kura-kura, kadal, dan ular. Pada buaya, jantungnya terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kiri dan kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan. Darah dari seluruh tubuh yang telah banyak mengambil karbon dioksida dari jaringan mengalir ke sinus venosus yang terdapat pada pangkal serambi dan kemudian masuk ke bilik kanan. Ada 2 lintasan aliran darah dari bilik kanan. Bilik kanan kemudian menuju arteri pulmonalis, kemudian darah menuju paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, lalu menuju serambi kiri, bilik kanan, aorta kiri, dan terakhir bergabung dengan aorta kanan. Selanjutnya, antara aorta kiri dengan aorta kanan itu saling berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen Panizae. Fungsinya yaitu untuk menyeimbangkan tekanan darah dalam jantung saat hewan reptil tersebut menyelam. Pada kura-kura, kadal, dan ular, jantungnya itu terdiri dari serambi kiri, serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan. Darah vena dari seluruh tubuh mengalir ke sinus venosus, kemudian menuju serambi kanan, lalu menuju bilik kiri dan kanan yang belum berseptum. Kemudian darah menuju arteri pulmonalis, paru-paru, dan bermuara di vena.
Peredaran darah pada reptil itu terbagi menjadi tiga pola, yaitu ada pola squamata, pola varanid, dan pola krokodilian. Pola squamata itu contohnya itu pada ular, pola varanid itu contohnya pada lizard, dan pola krokodilian itu contohnya pada krokodil atau buaya. Selanjutnya yaitu apes. Apes mempunyai jantung yang terdiri dari atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah ganda dan tertutup. Darah kaya oksigen pada burung atau apes itu dipompa dari bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya di sel-sel tubuh, oksigen dibebaskan dan karbon dioksida diikat. Darah yang kaya karbon dioksida melalui vena menuju ke serambi kanan dan masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya akan karbon dioksida dipompa agar mengalir ke paru-paru. Di paru-paru, karbon dioksida dan oksigen diikat. Darah dari paru-paru kaya oksigen masuk ke jantung, lalu melalui serambi kiri, dan dari serambi kiri, darah masuk ke bilik kiri. Berikut adalah gambar sistem peredaran darah pada apes atau burung. Selanjutnya yaitu hewan mamalia. Sistem peredaran darah pada mamalia itu terdiri atas darah, pembuluh darah, serta jantung. Pembuluh darah meliputi pembuluh arteri dan pembuluh vena. Peredaran darah pada mamalia tergolong peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung sebagai alat pompa sekaligus alat isap memiliki 4 ruang yang sempurna. Pada sekat antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis, sedangkan antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis atau kantuk mitral. Selanjutnya, keadaan jantung saat mengempis atau kontraksi itu disebut dengan sistol, dan saat mengendor atau relaksasi itu disebut dengan diastol. Selanjutnya adalah peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pada peredaran darah besar itu dimulai dari jantung, khususnya itu bilik kiri, darah menuju aorta, lalu pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, kemudian kembali ke jantung, yaitu serambi kanan. Pada peredaran darah kecil, jantung dimulai dari darah dimulai dari bilik kanan, pembuluh nadi paru-paru, kemudian menuju paru-paru, kemudian menuju pembuluh balik paru-paru, dan kembali ke jantung, yaitu serambi kiri. Berikut adalah sistem peredaran darah pada hewan mamalia. Selanjutnya adalah kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular. Pertama yaitu serangan jantung. Ya, adalah suatu keadaan di mana secara tiba-tiba terjadi pembatasan atau pemutusan aliran. Aliran apa? Aliran darah ke jantung yang menyebabkan otot jantung mati karena kekurangan oksigen. Kedua adalah aterosklerosis, merupakan suatu kondisi pengerasan arteri yang disebabkan oleh timbunan plak atau kolesterol. Yang ketiga adalah varises, yaitu suatu kondisi di mana terjadinya penebalan pada pembuluh darah vena. Dan yang terakhir adalah memar, suatu jenis cedera pada jaringan biologis karena kerusakan kapiler darah yang menyebabkan darah merembes pada jaringan sekitarnya yang biasanya ditimbulkan oleh tumpukan benda tumpul. Sekian dari saya, dikembalikan kepada Yuda. Baik, terima kasih banyak kepada Umi Salamah telah mempresentasikan terkait sistem peredaran darah pada hewan vertebrata dan juga kelainan pada sistem kardiovaskular. Jadi
sekian untuk presentasi kami pada hari ini tentang sistem kardiovaskular. Jika ada pertanyaan, mungkin akan ditanyakan melewati Zoom ataupun WhatsApp group nantinya bagi teman-teman yang akan menanyakan apa saja yang akan ditanya nantinya. Sekian, terima kasih. Burung Nuri, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Regi Pasar, Beli Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.